Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, pembahasan kita malam hari ini terkait dengan rukun iman yang keenam, Ar-Ruknus Sadis, Al-Iman biqadha'illahi wa qadarihi. Iman kepada qadha dan qadar. Al-iman bil qadar ahadu arkanil aqidah al-islamiyah wa huwa ruknus sadis lil iman. Faman kafara bi qadarillah kharaja min dinillahi azza wa jalla. Iman terhadap takdir ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman atau rukun dari aqidah Islamiyah, salah satu pilar dari pilar-pilar akidah Islamiyah, dan iman ini masuk dalam atau termasuk rukun iman yang keenam. Barang siapa yang mengingkari takdirnya Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Waqad taqaddam hadits Umar radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Dan sudah berlalu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Nabi menyebutkan 6 rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman terhadap takdir. Itu 6 rukun iman yang harus dipercayai, diyakini. Dan kita sudah membahas satu persatu dari rukun-rukun tersebut. Ta'riful qadha wal qadar. Definisi qadha dan qadar. Para ulama berbeda pandangan terkait dengan pengertian qadha dan qadar. Di antara mereka, di antara para ulama, ada yang menganggap qadha dan qadar itu pengertiannya sama. Di antara mereka ada pula yang mengartikan atau membedakan antara qadha dan qadar. Faqal, yang membedakan, qadha itu punya makna tersendiri, qadar itu punya makna tersendiri. Mereka menjelaskan bahwa qadar itu ilmullah ta'ala bima takunu alaihi al-makhluqat fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan qadar, yang dimaksud dengan qadar itu adalah ilmullah, ilmunya Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qadar itu ilmunya Allah terkait dengan apa yang terjadi di masa datang. Sedangkan wal qadha, adapun qadha, ijadullah ta'ala al-asya' hasba ilmihi wa iradatihi.
Adapun qada adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan. Ijadullah. Segala sesuatu yang Allah wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Ini pengertian yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain menerapkan definisi di atas secara terbalik. Artinya apa? Definisi qadar merupakan definisi qada. Yang qada dibalik atau diberikan kepada qadar. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwasanya qada dan qadar itu adalah ilmunya Allah, kehendaknya Allah, keinginannya Allah terhadap semua yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk Allah yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan ilmunya Allah. Dan Allah sudah tahu sebelum sesuatu itu ada. Bagaimana dia ada, kapan dia ada, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang Allah kehendaki untuk diwujudkan. Dan Allah yang menciptakan. Ini terkait dengan qada dan qadar atau definisi qada dan qadar. Banyak ayat yang menjelaskan tentang qada dan qadar ini. Di antaranya apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di sisinya sudah ada ukurannya. Maka tidaklah terjadi satu kejadian kecuali Allah sudah tahu dan sudah tercatat. Dan Allah yang menciptakan kejadian itu. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Hijr ayat 21. Surat Al-Qamar ayat 49. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang terkait dengan ilmunya Allah, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang ditakdirkan pasti akan terwujud, dan Allah lah yang menciptakan apa yang terjadi di alam semesta ini. Penjelasan lebih rinci dijelaskan oleh para ulama, di antaranya sebelumnya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Ya, ini saya lompat. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau berkata terkait dengan masalah takdir ini, wa kullu syai' yajri bi takdirihi wa masyiatih. Segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah.
segala sesuatu. Wa masyiatuhu tanfad. Kehendaknya Allah itu pasti berlaku. Tidak ada yang bisa mencegah kehendaknya Allah. Bahkan kalau kata Nabi, seluruh manusia mencegah apa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada kita, maka seluruh manusia tersebut tidak akan bisa mencegah apa yang Allah kehendaki itu untuk diberikan kepada kita. Sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menahan sesuatu dari kita, maka sekalipun seluruh manusia ingin memberikannya kepada kita apa yang tertahan itu, mereka tidak akan mampu. Semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La masyiat. Dan tidak ada kehendak bagi hamba-hamba Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Fama sya'a lahum kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dan tidak ada yang dapat mencegah ketentuan Allah, tidak ada yang dapat menolak hukumnya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Ini penjelasan Al-Imam At-Tahawi terkait dengan qada wal qadar. Beliau punya tulisan terkait dengan masalah akidah yang disebut kemudian al-aqidah Tahawiyah. Beliau menulis kitab tersebut untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian makna al-iman bil qadar. Makna iman terhadap qadar. Wa yajibu ala kulli muslim an yu'mina bil qadar khairihi wa syarri huluwihi wa murrih. Wajib bagi setiap orang muslim mengimani qadar, mengimani takdir, yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahit. Nanti akan dijelaskan maksud dari takdir yang buruk. Apakah ada takdir buruk? Ya, nanti akan dijelaskan. Namun semua harus mengimani semua kejadian yang disukai manusia atau tidak disukai manusia, itu merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqsadu bil imani bil qadar al-iman bi'ilmillahil qadim wal iman bimasyiatillahil nafi. Allah sudah tahu. Dan di bab inilah banyak orang-orang filsafat yang menolak di bab ini. Bab apa? Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu tersebut ada. Sebelum terjadinya sesuatu. Dan ini sudah termasuk penolakan terhadap unsur-unsur iman terhadap takdir. Karena nanti di antara unsur-unsur iman terhadap takdir itu adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah. Sebagian ahli filsafat, orang-orang filosof, orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu filsafat menolak. Tuhan itu tidak tahu kejadian sampai kejadian itu terjadi. Dan ini kekufuran sepakat para ulama. Karena menolak banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga salah satu akidah dari akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Dan akidahnya sebagian orang-orang Syiah. Bahwa Allah Tuhan itu tidak tahu apa-apa sampai sesuatu itu terjadi baru Allah tahu. Ada yang kemudian mengatakan Allah itu hanya tahu yang global. Yang detail-detailnya Allah tidak tahu. Ya. Ini mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala
bahkan daun itu apa, selembar daun. Allah tahu. Sebelum daun itu jatuh, Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, berapa cepat jatuhnya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan iman kepada qadar adalah mengimani adanya ilmunya Allah yang qadim, yang terdahulu, dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Nanti akan kita singgung kelompok yang juga menyimpang dalam bab qadar ini, takdir ini adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu manusia. Maka kalau manusia itu berbuat, ya itu murni kehendaknya manusia. Tidak ada campur tangan kehendaknya Tuhan. Itu yang diutarakan oleh mereka-mereka yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Ahlu sunnah mengimani bahwa Allah berkehendak, bahkan kehendaknya manusia. Manusia punya kehendak, tapi semuanya di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Mereka mengatakan Tuhan tidak punya kehendak. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Tuhan itu berkehendak dan manusia di bawah kehendaknya Tuhan, berarti manusia itu ya dikendalikan. Kalau dia berbuat salah, ya bukan salah manusia. Wong Tuhan yang berkehendak kok. Ya logika, bermain logika. Ini yang dari awal kita ingatkan, kalau sudah berbicara tentang akidah, maka jangan menggunakan pendekatan ahli kalam atau ahli filsafat. Itulah mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i, saya ulang, Imam Syafi'i dan seluruh imam mazhab menolak dengan keras ilmu kalam dan ulama-ulama yang menyentuh ilmu kalam atau yang berbicara akidah dengan pendekatan ilmu kalam. Imam Syafi'i menolak. Silakan baca di buku-bukunya beliau. Tapi sayang sebagian orang yang mengaku pengikutnya Syafi'i, tapi justru berbicara tentang akidah dengan pendekatan ilmu kalam. Bahkan mengikuti pendekatan para filosof. Akidah tidak bisa didekati dengan logika. Tidak semua apa yang Allah firmankan itu bisa kita fahami dengan logika kita. Akidah itu keyakinan. Pendekatannya adalah iman, ini pembenaran, at-tasdiq. Maka kalau orang kemudian berupaya mengikuti caranya filosof, caranya ahli kalam, ya nanti muncul kelompok-kelompok yang nantinya akan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi. Muncul pula kelompok yang namanya Jabariyah. Jabariyah itu paradoks, atau hal yang berlawanan dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah tadi apa? Manusia yang punya kehendak. Allah enggak punya kehendak. Jabariyah sebaliknya, manusia tidak punya kehendak apa-apa. Yang punya kehendak itu Tuhan, murni. Jadi kalau manusia berbuat dosa, itu Allah yang maksa mereka. Kenapa mereka sampai tersesat? Sekali lagi, mereka berupaya mengolah akidah dengan akalnya. Gak sampai akal kita. Gak sampai akal kita. Gak semuanya bisa dicerna, bisa digali, bisa didekati, pemahamannya didekati dengan akal lah, gak bisa.
Antum, kita diperintahkan sholat. Sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa 5 waktu, tidak 6 waktu, 7 waktu, atau 2 waktu? Kok sholat subuh 2 rakaat? Sampai detik ini tidak ada yang bisa menjelaskan. Kenapa subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Mau didekati dengan ilmu apapun nggak bisa. Ya seperti itulah kita menerima apa yang menjadi keyakinan kita. Selama datangnya dari Allah dan Rasulnya, kita imani dulu, baru kita kemudian mencerna, memahaminya. Kalau ternyata belum sampai akal kita, tetap kita mengatakan, amanna, kami tetap beriman. Sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang-orang kafir ketika mendengar Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau diperjalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, kemudian diangkat menuju sidratul muntaha. Nabi menyampaikan informasi itu kepada orang-orang musyrik. Tidak terima mereka. Ditertawain Rasulullah SAW. Orang-orang ya selalu mengukur segala sesuatu dengan logikanya, akalnya. Walaupun mereka pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali menunjukkan perilaku yang tidak berakal. Apa itu? Menyembah berhala. Itu tidak berakal itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, mereka tertawa, bahkan mengatakan, hei Muhammad, sudah gila, sudah gila. Karena tidak bisa Pak, orang mau mencerna itu, gimana ini? Manusia tiba-tiba satu malam berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Tidak itu lagi, naik lagi. Gimana ini? Namun Abu Bakar As-Siddiq, dan karenanya beliau disebut As-Siddiq, ketika mendapatkan kabar, informasi dari Rasulullah bahwa beliau diperjalankan, beliau mengatakan, saya imani, saya percaya. Bahkan kalau Muhammad mengabarkan informasi lebih dari itu, saya akan percaya. Itulah cara kita memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan akidah. Jangan seperti iblis. Iblis itu ketika diperintah sujud, saya tunggu dulu. Bagaimana saya sujud kepada makhluk yang kualitasnya lebih rendah dari saya? Saya tidak bisa, tidak masuk akal itu. Nah, jangan seperti itu. Oh, gak bisa ayat-ayat ini, wah ini harus ditolak ini, atau ini harus ditawel ini harus. Kenapa? Kenapa kita kemudian memahami ayat-ayat itu dengan akal sehingga kita pun mencari-cari jalan, akhirnya melakukan pendekatan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, termasuk masalah takdir. Kemudian di sini dikatakan wa fi bayani dzalik yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-iman bil qadari ala darajatain kullu darajah tatadamman syai'ain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan iman kepada takdir ini terdiri dari 2 derajat, 2 tingkatan, dan setiap tingkatan mengandung 2 hal. Dan ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Fad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu amilun bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufu bihi azalan. Wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'at wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Bahwa
Allah Azza wa Jalla, derajat yang pertama yaitu kita mengilmani ilmunya Allah, yakni bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluknya berdasarkan ilmunya yang qadim, yang memang Allah memiliki sifat itu secara azali, dan bahwa Allah mengetahui segala keadaan makhluknya, ketaatan makhluknya, kemaksiatan, rezeki dan ajalnya, semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma kataba Allah fi Lauhil Mahfuz maqadir al-khalq. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla mencatat seluruh takdirnya itu di mana? Di Lauhul Mahfuz. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu apa? Pena. Namun ingat, bagaimana cara kita memahami, imani, dan tanpa diserupakan dengan apa yang kita lihat. Apalagi tentang sifatnya Allah nanti. Tentang zatnya Allah. Sebagaimana zatnya Allah tidak sama, kita imani. Allah itu ada, tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. Dan ulama ahli sunnah ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, ya mereka imani, ya pena, tanpa kemudian membahas lebih dalam apa yang Allah tidak sebutkan, tidak merinci. Penanya seperti apa ya? Gimana model penanya? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan selama tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kita sudah bahas bagaimana Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, rahmatullah alaihim ajma'in, yang mana ketika ditanya tentang istiwanya Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian datang seseorang yang mempermasalahkan itu, mempertanyakan, kaifa istawa? Fa atraqa Malik ra'sahu. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya. Ini tidak pernah ada pertanyaan seperti ini, karena kaum muslimin salafus saleh tidak pernah mempermasalahkan. Mereka mengimani. Tidak seperti manusia yang sudah teracuni oleh ilmu kalam. Hada kalam Allah, Al-Quran, turun dengan bahasa yang difahami. Dipermasalahkan oleh hamba Allah ini. Diam sejenak Imam Malik. Kemudian beliau berkata, al-iman, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu wal majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maknanya diketahui. Wal kaif, bagaimananya majhul, tak diketahui. Wal imanu bihi wajib, iman Allah beristiwa fil arsh wajib. Kenapa? Karena Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, dan tidak ada koreksi dari Rasulullah. Tidak dipermasalahkan. Lalu dipermasalahkan oleh manusia zaman sekarang. Dan tidak ada yang mempertanyakan. Itulah salafus salih. Dan itulah manhaj salafus salih. Al-imanu bihi wajib. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, bagaimana istiwanya Allah tidak diketahui. Dan tidak perlu dipertanyakan dan tidak boleh dibahas. Apalagi diserupakan dengan makhluknya. Maka imani saja. Dan tidak perlu menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Ya. Loh, kalau istiwa, Allah beristiwa, berarti Allah, berarti. Nah, sudah kena racunnya orang ahli filsafat. Jangan membayangkan ketika mendengar ayat, lalu kita menyerupakan Allah dulu. Kemudian kita tolak ayat tersebut. Gara-gara apa? Kita membayangkan Allah seperti makhluknya. Itu yang menjadi kesesatan banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam penafsiran-penafsiran yang keluar dari ayat-ayat tersebut.
Maka hati-hati ikhwani fillah ketika mendekati ayat-ayat yang terkait dengan bab akidah. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Kemudian, yang pertama kali Allah ciptakan al-qalam. Ingat, yang pertama kali Allah ciptakan apa? Al-qalam. Pena. Ya, terjemahannya pena. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada qalam, nanti kita baca hadisnya, hadis sahih. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada qalam, uktub, tulislah. Maka pena itu berkata, apa yang aku tulis? Allah mengatakan, tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka apa yang telah ditetapkan untuk seorang manusia tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditetapkan untuknya tidak akan menimpanya. Telah kering pena-pena dan telah dilipat lembaran-lembaran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 7, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apakah kalian tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwa saja yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Belum. Kemudian Nabi SAW, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yakni ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang pertama. Jadi unsur dari keimanan kita kepada takdir, kita mengimani yang pertama apa? Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah mencatat segala sesuatu. Derajat yang kedua insyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Dan kita juga insyaAllah akan singgung apakah takdir itu bisa dirubah. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.